Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Hana Handayani dengan NIM 240603000 dari kelas A5 2024 PGSD Konsep Dasar Agama Islam. Sini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang telah diberikan. Oke, sini ada soal yang pertama. Nah, yang pertama ini membahas tentang masjid yang ramai, masjid yang cukup besar di dalam suatu daerah, tetapi masjid ini hanya penuh ketika sholat berjamaah, tidak dijadikan suatu tempat sarana prasarana agar tetap selalu ramai. Nah, yang pertama yaitu religius, spiritual. Nah, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Yaitu ada tiga. Yang pertama, beribadah bersama. Yang kedua, melakukan kegiatan sosial. Yang ketiga, tadarus bersama. Sudah pastinya yang pertama itu beribadah bersama. Nah, untuk yang kedua, melakukan kegiatan sosial. Biasanya di dalam masjid itu harus ada pengurusnya. Nah, pengurusnya itu sudah pasti ada yang sudah berumur, tapi harus ada pengurus yang masih muda atau anak-anak muda zaman sekarang karena mereka jauh lebih mengerti bagaimana mempengurusi dan agar masjid tersebut jauh lebih berkembang agar tidak agar selalu ramai. Nah, lalu yang kedua tadarus bersama. Tadarus bersama ini bisa dilakukan setelah sholat maghrib seperti tadarus bersama anak-anak, mengadakan ngaji bersama. Nah, yaitu yang kedua, sehat rohani dan jasmani. Program apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jemaah? Yang pertama, melakukan program promosi kesehatan. Yang kedua, melakukan program olahraga bersama. Yang ketiga, melakukan program makanan bergizi. Biasanya anak muda zaman sekarang, mereka mengikuti relawan-relawan ke wilayah-wilayah. Nah, masjid tersebut dapat digunakan menjadi tempat relawan tersebut melakukan program-program seperti promosi kesehatan, olahraga bersama, dan juga program makanan bergizi agar lebih berguna dan juga ramai. Lalu, cerdas emosional, intelektual, dan spiritual, apa saja jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Yang pertama, adanya kegiatan kajian setiap bulan. Yang kedua, tadarus bersama. Yang ketiga, program dakwah. Nah, yang pertama ini adanya kegiatan kajian. Anak muda sekarang itu sangat senang sekali mengikuti kajian-kajian. Maka dari itu, pengurus ya anak muda dapat eh, menghadiri pengajian rutin setiap bulan. Nah, untuk yang kedua, tadarus bersama sama seperti yang pertama, meningkatkan kesadaran. Lalu yang ketiga, program dakwah. Program dakwah ini dapat dilakukan setelah sholat subuh agar masjid tetap ramai sampai pagi. Lalu ada sejahtera, bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Nah, pastinya ketika masjid semakin ramai, pengeluaran juga sangat membutuhkan, tetapi kita tidak lupa akan memberi kepada orang yang jauh lebih membutuhkan, seperti sedekah ya. Nah, maka dari itu, kita juga harus rutin melakukan infak setiap hari Jumat, seperti setelah bapak-bapak melakukan Jumat, itu juga dilakukan infak. Lalu yang kedua, melakukan zakat di masjid. Zakat, zakat rutin agar kita bisa memberi kepada orang yang jauh lebih membutuhkan. Lalu melaksanakan bazar. Nah, melaksanakan bazar ini dapat dilakukan seperti berdagang, lalu menjual-jual makanan agar kita juga dapat menjuangkan sebagian penghasilan kita kepada orang yang jauh lebih membutuhkan. Nah, selanjutnya ada soal yang kedua. Soal yang kedua ini tentang Ustadz Hasan yang dia bersikap mempunyai sikap yang keras, maka kita harus bisa mengubahnya ya. Nah, yang pertama itu, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Nah, ada 4, niat yang ikhlas, kejujuran, berempati, kepemimpinan dengan teladan. Kenapa niat yang ikhlas? Kita sebagai guru harus mempunyai niat yang ikhlas untuk mengajar anak ya. Lalu yang kedua, kejujuran. Kenapa kejujuran? Karena masa kita menyuruh anak untuk selalu belajar untuk jujur, sedangkan kita tidak melakukan kejujuran dalam pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga berempati. Nah,
Empat, kepemimpinan dengan teladan. Kepemimpinan dengan teladan sudah pasti kita sebagai guru, dan kita sebagai guru, sebagai pemimpin dari anak-anak, mengajari anak-anak, maka kita harus bisa menjadi contoh yang baik untuk mereka. Nah, yang kedua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Ada 3, memiliki tujuan pembelajaran, memotivasi peserta didik, melakukan pendekatan terhadap peserta didik. Kenapa memiliki tujuan pembelajaran? Karena memiliki tujuan pembelajaran dalam belajar itu sangat penting agar kita tahu sampai akhir nanti evaluasi kita tahu tujuan pembelajaran yang kita lakukan selama semester itu tujuannya tercapai atau tidak, dan itu bisa saja menjadi hubungan yang baik. Karena kenapa bisa seperti itu? Ketika tujuan pembelajaran terhadap anak tidak tersampaikan, maka dari itu kita sebagai guru dapat mendekati anak tersebut dan gampang anak tersebut pun menjadi mudah dan tidak merasa canggung untuk berkomunikasi kepada kita karena kita sebagai guru harus merasa terbuka kepada anak. Lalu memotivasi peserta didik. Jelas memotivasi peserta didik itu harus dilakukan setiap hari agar anak tidak merasa bosan saat pembelajaran bersama kita. Anak selalu merasa bahagia, senang. Anak juga merasa kalau dia bisa sampai kepada tujuan pembelajaran pada hari itu. Lalu yang ketiga, melakukan pendekatan terhadap peserta didik. Nah, pendekatan ini tuh sangat-sangat perlu ya, karena eh, ketika di sekolah, kita itu sebagai orang tua dan anak, maka kita harus mempunyai chemistry seperti orang tua kepada anaknya, merangkul anaknya ketika anaknya memiliki masalah bersama temannya. Kita harus tahu titik masalahnya di mana, kita harus tahu supaya anak itu merasa dilindungi di lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga, memberikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Nah, yang pertama memberikan game kepada siswa tentang tebak surat, lalu memberikan apresiasi dengan hadiah. Nah, sudah jelas ya, anak-anak itu sangat senang diapresiasi ketika dia melakukan sesuatu hal dan dia bisa mencapainya. Anak itu sangat senang diapresiasi, maka kita sebagai guru harus mengapresiasi anak agar anak merasa nyaman di sekolah, anak merasa kalau dia sangat-sangat diapresiasi atas pencapaiannya. Lalu yang kedua, membiasakan siswa berbuat baik, melaksanakan baca Quran pada pagi hari. Nah, melaksanakan baca Quran pada pagi hari ini tidak harus banyak-banyak, 10 surat saja. Hanya saja kita bisa mengajari kepada anak bahwa membaca surat setiap hari itu sangat penting. Meskipun hanya sedikit, tapi setidaknya anak membaca surat Quran setiap pagi. Lalu menjalin komunikasi yang baik antar guru, murid, dan orang tua. Sudah jelas, anak itu dititipkan di sekolah dan kita sebagai orang tuanya. Nah, ketika di rumah, orang tuanya itu adalah orang tuanya, maka komunikasi kita, murid, dan juga orang tua juga harus sangat baik karena kita bisa mengerti perkembangan anak itu sampai mana, lalu keterhambatan perkembangan anak itu sampai mana agar tidak ada miskomunikasi tentang murid. Lalu yang terakhir, apa yang Anda pahami tentang Islam ya rahmatil alamin? Lalu ekonomi syariah, lalu pernikahan dalam Islam. Nah, nah, Islam ya rahmatil alamin ini yaitu kehadiran Islam di tengah kehidupan masyarakat maupun mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta, tidak membedakan semuanya sama untuk agama Islam. Bahkan kita sebagai agama Islam harus saling memeluk dan tidak membeda-bedakan. Nah, ekonomi syariah yaitu ekonomi yang sesuai dengan hukum-hukum Islam. Lalu pernikahan dalam Islam yaitu ketika laki-laki dan perempuan saling melakukan perjanjian sesuai dengan hukum dan syariat Islam. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.